Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, eh, ini insyaallah bab pembahasan terakhir dari bab waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Dengan berakhir bab ini insyaallah kita akan lanjutkan dari kitab yang lain, mungkin dari mazhab yang lain, dari mazhab Syafi'i. Tapi mungkin kemungkinan wallahu alam selama Ramadan kita isi mungkin dengan satu bab zakat dari kitab Akhsarul Mukhtasarat insyaallah. Itu kitab mukhtasar, kitab ringkas dalam mazhab Hambali. Karena ini kita sekarang bahas kitab mazhab Hambali Zadul Mustaqni', maka cocok dengan Akhsarul Mukhtasarat tersebut karena ringkas. Dan pembahasannya sekarang adalah apakah orang yang membunuh yang mewariskannya, apakah dia mendapat hak waris. Dia nasab, hubungan nasab ada, umpamanya dia adalah saudaranya atau saudarinya dan lain-lain hubungan nasab. Tetapi qadar Allah, dia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap saudaranya tadi. Dan dia salah seorang ahli waris. Apakah dia mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya? Hadis dalam hal ini, sebagian para ulama sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis marfu' dari Nabi SAW yang sahih dalam masalah ini. Hanya ada hadis mauquf dari Amal bin Al-As. Kan tetapi ijma' para ulama berdasarkan sadduz zari'ah ini menjadi dalil yang tersendiri yang kuat. Kalaulah seseorang pembunuh masih mendapat waris, maka orang saling membunuh untuk mendapatkan warisan orang lain. Ya, umpamanya dia dengan abangnya dan dia salah seorang ahli warisnya. Dia lihat dia dalam keadaan susah, abangnya kaya raya. Ya, bisa dia mendapatkan hak waris dari abangnya mungkin setengah, seperempat, bahkan mungkin keseluruhan harta abangnya tadi. Ya, maka dia lakukan pembunuhan agar mendapatkan warisan. Karena itu pintu ini ditutup oleh para ulama dengan ijma' mereka bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Takra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faman infarada bi qatli muwarrithihi aw syaraka fihi mubasharatan aw sababan bila haqqin lam yarithu in lazimahu qawadun aw diyatun aw kafaratun. Barang siapa yang bersendirian dengan membunuh orang yang mewariskan, yang akan mewariskan al-muwarrisuhu, pewarisnya. Nah, yang bersendirian membunuh yang mewariskan hartanya, atau dia berserikat syaraka fihi mubasyaratan untuk membunuhnya secara langsung, atau sebab-sebab lain dengan tanpa hak, maka dia tidak mewariskan harta orang yang dibunuhnya. Dan in lazimahu quwadun aw diyatun aw kafaratun, melazimkan atasnya quwat, yaitu hukuman berupa qisas, diyat atau kafarah. Nah, Mu'allif berkata, Imam Hajjawi berkata, manin farada bi qatli muwarrithihi. Orang membunuh ahli warisnya sendirian. Dia bunuh saudarinya atau saudaranya, dia sendiri yang membunuh tanpa bergabung dengan orang yang lain. Ya. Baik mubasyarah atau sabab. Mubasyarah itu langsung. Langsung itu dia yang menembak atau dia yang yang menebaskan senjata tajam kepada saudaranya tadi. Au sababan, menjadi sebab, atau dia menjadi sebab.
dia tidak bunuh langsung tapi penyebab. Umpamanya dia gali lubang ya, di depan rumah saudaranya dan ditutup. Jika saudaranya naik motor lewat lubang tersebut jatuh dan mati, atau mobilnya lewat situ jatuh dan mati. Ini dia kan nggak langsung ditebaskannya, tapi dia kan gali lubang, tapi sengaja tujuannya untuk membunuhnya. Bila hak dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak maksudnya kau dengan hak yang membunuh dengan langsung atau dengan sebab, ya, karena hak umpamanya sebagai kisos, ya, atau nanti mu'allif akan menjelaskannya dalam masalah hirabah, ya, di mana saudaranya tadi umpamanya ikut jadi begal, ya, kemudian dia adalah umpamanya keamanan negara dan ditembaknya saudaranya tadi sampai mati, ya, karena begal umpamanya, maka ini dia bunuh dengan hak, maka dia tetap mewarisinya. Akan tetapi bila dia bunuh sendiri atau bersama-sama, ya, maka dalam Islam membunuh sendiri bersama-sama hukumnya sama, ya. Kalau di dalam sebagian hukum manusia, kalau orang mati dalam kondisi bersama-sama, seperti umpamanya dalam membunuh dengan masyarakat bergombolan membunuh biasanya, ya, dalam Islam itu semuanya dibunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat kepada dia sebagai khalifah, seorang anak dibunuh oleh 2 orang, suami istri, anak kecil tadi. Maka ditanyakan, apakah anak kecil yang dibunuh 2 orang, pembunuhnya 2 orang? Kata Umar, "Lau tamala'a alaihi ahlu Sun'a laqataltuhum bihi jami'an." Kalau semua penduduk Yaman, Sun'a itu, membunuh itu anak, semua penduduk Yaman aku habisin, aku bunuh, kisos. Ya, agar orang tidak berani, karena ya dengan suatu teriakan, padahal dia belum tentu salah, belum tentu dia maling, dia mungkin belanja atau apa ribut, kemudian yang merasa gak nyaman ini teriakin maling, kan ya bisa jadi, ya. Atau andai pun dia maling handphone itu paling besar dalam syariat kalau harga handphonenya rubuk dinar, 1/4 dinar, 1,2 gram emas, itu potong tangan, bukan dibunuh. Ya, potong tangan, itu potong tangan, bukan dibunuh. Sekarang dengan diteriaki dia dibunuh ramai-ramai. Ada yang injakin, ada yang pukulin, ada yang ludahin, segala macam. Itu semuanya kalau di masa Umar, ya, dibunuh semuanya. Kenapa? Agar dengan demikian orang mengerti bahwa nyawa manusia itu sesuatu yang mahal. Bukan sembarangan dengan teriak, dengan satu handphone, dengan satu motor. Enggak imbang antara satu motor dengan harga nyawa. Ya, bukan berarti memudahkan, memberi kemudahan kepada orang-orang untuk melakukan kejahatan, tidak. Dalam Islam ada. Ya, kalau dalam Islam dia mencuri motor dari Hirs, dipotong tangannya, 1 tangan. Kan juga dibiarkan, ditangkap dan dipotong tangannya oleh pemerintah, bukan oleh sembarang orang, bukan oleh masyarakat ramai. Seperti itu. Lam yarithu in lazimahu qawadun aw diyatun aw kafarah. Maka bila dia sengaja membunuh, ya, membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya sendiri atau bersama-sama dengan tanpa hak, dia tidak menjadi ahli warisnya. Jika pembunuhan tersebut mengakibatkan timbulnya qisas dalam syariat atau diyah. Ini qatlul am, pembunuhan sengaja, atau diyat ketika umpamanya ahli waris daripada yang terbunuh memaafkan, pindah kepada bayar diyat, bayar kompensasi sebanyak 100 ekor unta.
itu perkiraan nyawa manusia 3 miliaran, bukan satu motor, bukan satu handphone nyawa manusia. Au kafara, ini pembunuhan dengan dengan salah sama sekali. Jadi para fuqaha membagi pembunuhan itu ada 3 bentuknya. Ada membunuh sengaja. Membunuh sengaja itu sengaja memang diarahkan ke titik yang mematikan pada orang tersebut dengan alat yang biasanya mematikan. Kalau dengan alat yang tidak mematikan, ya, tapi pada titik yang mematikan, ya, umpamanya jantung atau apa, wallahu a'lam, ada yang ya titik mematikan. Dia pukul dengan apa umpamanya benda yang tidak mematikan, itu syubhul am. Ya, kalau dengan pedang pada leher ditebas mati itu iya. Atau tangannya yang dipotong. Ya. Tapi karena satu lain hal umpamanya karena beracun pedangnya seluruhnya maka juga sengaja. Kalau syubhul am dengan benda yang tidak mematikan tapi pada titik yang mematikan. Kalau khata tidak, umpamanya dipukul dengan ini, guru mukul muridnya dengan ini, tangan. Qadar Allah ternyata di sini ada penyakit atau apa dan ini tidak matikan umpamanya, kan umumnya kalau ini dipukul enggak matikan. Ya, atau ini dipukul tidak matikan. Tapi dipukul oleh gurunya dengan pena atau dengan apa hanya sekadar mengingatkan anak ini bahwa perbuatannya salah dan qadar Allah si anak wafat meninggal. Itu namanya qatlul khata. Itu beda-beda sanksinya. Yang pertama dikisos atau diat, yang pertama, yang kedua, yang ketiga kafar, yaitu memerdekakan 60 berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kafaratu. Baik. Wasil Syekh. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal mukallafu wa ghairuhu sawa'un. Baik orang yang telah terbebani taklif atau yang selainnya maka hukumnya sama. Ya, baik yang membunuh tadi mukallaf atau tidak mukallaf. Nah, karena masalah pembunuhan bukan masalah mukallaf tidak mukallafnya. Ya. Maka anak-anak yang belum cukup umur tawuran umpamanya. Nah. Anak SD yang belum balik tawuran dengan atau mengeroyok anak-anak sering kan ya. Mengeroyok anak-anak yang lain. Hukumnya sama dalam syariat. Tidak bisa dikatakan dia kan belum balik atau belum terkena beban hukum, tidak. Karena ini sebab, bukan taklif. Sama dengan dia hewan, Anda punya hewan. Hewan kan tidak berakal. Lalu hewan Anda itu makan bunga tetangga Anda. Bunganya bunga mahal, anggrek mahal umpamanya. Dimakan, itu harganya 2 juta. Apakah diganti oleh tuannya? Ini kan dia bilang kambing saya nggak berakal. Memang kambing Anda tidak berakal, tapi Anda akan berakal. Anda berakal, ikat kambing Anda, jangan dilepas. Ketika itu terjadi, kamu wajib mengganti. Ya, ini namanya sabab dalam persyarat sesuatu. Lanjut Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in qatala bihaqqin. Wa in qutila. Aina. Bidhamma. Wa in qutila bihaqqin qawadan aw haddan aw kufran aw bibaghin aw siyalatin aw harabatin aw syahadati warithihi aw qatala 'adil al-baghiya wa aksuhu warithuhu. Warithahu. Aina. Wa aksuhu warithahu. Dan apabila seseorang dibunuh dengan cara yang hak, dengan qisas atau dengan had, atau karena sebab kekufuran, au bibaghin, atau dengan kezaliman terhadap penguasa, au siyalatin, atau penyerangan, au hirabatin, au perampokan, begal, atau syahid pewarisnya, atau yang mewariskan harta, au qatala adilul baghiyah, atau seseorang yang adil membunuh al-baghi, yang berbuat kezaliman, atau sebaliknya, maka dia mewariskan hartanya.
wala yarithur raqiqu wala yurath, dan seorang budak tidak mewariskan dan tidak pula mendapatkan harta waris. Wa yarithu man ba'duhu hurrun wa yurathu wa yahjubu biqadri ma fihi minal hurriyah. Dan seseorang mewariskan sebesar kemerdekaan yang dimilikinya atau sebagian dari kemerdekaan yang dimilikinya, dan mewariskan dan tertutup atau mahjub sebesar kadar persentase kemerdekaan yang dimiliki. Wa man a'taqa 'abdan, dan siapa yang memerdekakan seorang budak, maka falahu 'alaihi al-wala'u wa in ikhtalafa dinuhuma, maka bagi yang memerdekakan al-wala walaupun berbeda agama keduanya. Wala yarithun nisa'u bil wala'i illa, dan seorang wanita tidak mendapatkan hak wala kecuali man a'taqna, yaitu mereka atau siapa yang memerdekakan budak wanitanya. Wanita yang merdekakan. Wanita yang memerdekakan. Au a'taqahu man a'taqna, atau seseorang yang memerdekakan budak yang dimerdekakannya. Wanita. Ya. Dan jika dia dibunuh karena qisas tadi, atau sebagai had. Qisas dengan had berbeda. Kalau qisas ada hak manusia, kalau had murni hak Allah. Hudud Allah, dia melanggar ketentuan Allah. Kalau qisas ada hak waliul amr, ada hak Allah, ada hak manusia juga. Ya. Dia membunuhnya dengan qisas, berarti dia terima waris. Atau had, dia membunuhnya, dia al-gujuf pembunuhnya. Dia tukang al-gujuf pembunuhnya. Ya, had, karena dia umpamanya berzina, orang saudaranya tadi berzina dan dia sudah menikah, maka dia dibunuh dengan dirajam, dilempar. Saudaranya termasuk yang melempar batu juga ke dia, dan dengan lemparan itu mati saudaranya tadi. Ya, maka dia tetap mewarisi. Au kufran, dia dibunuh karena kafir. Ya, berpindah agama jadi murtad. Saudaranya ini yang membunuhnya, atau saudaranya ini yang menyampaikan bahwa saudara sudah kafir. Au bibaghin, atau dia seperti yang tadi, dia jadi begal dan saudaranya ini adalah umpamanya polisi yang ditunjuk untuk meringkus begal tadi, mengamankannya, mau lebaran kan, orang mau pada mudik, kesempatan biasa para begal ramai-ramai membegal, ya. Lalu saudaranya ini yang membunuh, ternyata saudaranya ini yang mati, dia adalah yang begal yang mati adalah saudaranya, maka dia juga mewarisi. Sianatan, atau dia membunuh saudaranya yang akan membunuh dia dan dia mempertahankan diri. La qadarallah, umpamanya satu lain hal, umpamanya saudaranya mabok atau apa gitu, pulang ke rumah atau tidak ambil pisau, dia mau membunuh saudaranya ini. Saudaranya berusaha daf'us sa'il, menolak orang yang akan melakukan kejahatan pembunuhan kepada Anda dengan semampunya. Bila bisa diselesaikan tanpa harus dibunuh, seperti umpamanya dipukul tangannya dan diikat, kalau memungkinkan itu. Kalau tidak memungkinkan kecuali harus membunuhnya, ya seperti itu boleh dilakukan. Maka dia tetap mewarisi. Au hirabah, baghin tadi, orang yang keluar dari mentaati pemerintah. Ya, itu yang baghin tadi. Bukan begal. Baghin dia burat, yaitu suatu kelompok pemberontak dari pemerintahan waliul amr yang sah, yang adil, kemudian dia membelot, membuat suatu gerakan, ya, yang membunuhnya, yang pemberontak ini dibunuh oleh saudaranya yang berada pada pihak pemerintah yang adil tadi. Maka dia tetap mewarisinya. Au hirabah, ini yang begal, atau dia membunuh saudaranya yang begal, yang jadi begal. Au syahadata warisihi,
atau dia menjadi saksi yang akan mewariskan hartanya. Artinya dia orang ini saudaranya membunuh. Dan dia menjadi saksi di pengadilan bahwa betul dia melihat saudaranya menembakkan senjata api kepada orang yang dibunuh ini, sehingga saudaranya menjadi dikisos oleh pemerintah, ya, dikisos hingga mati. Dia tetap mewarisi walaupun saudara itu mati dengan sebab persaksiannya. Tadi dengan sebab atau mubasyarah. Ini berarti dengan sebab. Ya. Au qatala al-'adilul baghi, atau orang yang orang yang menahan diri membunuh orang yang akan menyerangnya. Ya. Wa aksuhu warithahu, dan sebaliknya juga maka dia mewarisinya. Selesai pembahasan pembunuhan tadi. Kemudian pembahasan budak mewarisi. Wala yarisur raqiqu wala yurath. Budak tidak menerima waris dan tidak diwariskan. Budak. Wa yarithu man ba'duhu hurrun wa yurathu. Adapun orang yang sebagian tubuhnya merdeka, sebagiannya lagi budak, umpamanya tuannya mengatakan, kalau kamu bisa beli dirimu, bayar ke saya umpamanya 2 miliar, maka kamu jadi merdeka. Dia bekerja, bayar, nyicil. Setelah 1 miliar, ya, satu dan hal, dia statusnya baru ini sudah terbayar 1 miliar. Berarti setengah tubuhnya merdeka, setengahnya masih budak. Kalau dia budak tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tapi kalau statusnya setengah merdeka, setengah budak, maka hak setengah tadi mewarisi dan diwarisi. Hak setengah yang merdeka tadi. Wa yahjibu biqadri ma fihi minal hurriyah. Bila setengahnya tadi yang merdeka tadi, setengah tubuhnya merdeka, maka dia bisa menghalangi ahli waris yang lain. Umpamanya yang meninggal adalah bapaknya. Ya. Kalau dia cuma anak-anak satu-satu anaknya, dan statusnya setengah budak, setengah merdeka. Ya, statusnya yang merdeka setengah ini menyebabkan cucu tidak dapat. Umpamanya bapak itu punya cucu, bagaimana bapak itu punya anak 2 laki-laki, yang satu menghilang, ternyata ditawan dan dijadikan budak, umpamanya. Yang satu tidak. Yang saudara laki-laki yang satu lagi sudah meninggal, berarti kan ada dan punya anak laki-laki, punya cucu. Laki dan perempuan, cucu perempuan, cucu laki-laki. Dengan adanya setengah budak tadi, setengah merdeka, setengah belum, maka dia menghalangi cucu-cucu tadi untuk dapat. Tapi dia dapat cuma setengah. Wa man a'taqa 'abdan falahu 'alaihi al-wala wa in ikhtalafa dinuhuma. Orang yang merdekakan budak, maka dia menjadi wali budak tersebut. A beli si B. Ya. Kemudian dia mengatakan, B, engkau merdeka karena Allah, terserah engkau mencari nafkah segala macam, tidak ada hubungan, kata dia. Si B ini menjadi kaya raya, kemudian berdagang kaya raya, dan wafat. Tidak ada ahli waris nasabnya, dia tidak nikah, tidak ada anaknya. Ini yang A yang merdekakan tadi menjadi ahli warisnya, mewarisi seluruh harta yang tadi. Wa in ikhtalafa dinuhuma, sekalipun agama keduanya berbeda, umpamanya agama si budaknya Nasrani, umpamanya. Wala yarisun nisa'u bil wala illa man a'taqna aw a'taqahu man a'taqna. Dan para wanita tidak mewarisi dengan wala, dengan perwalian tadi, kecuali wanita yang merdekakan, ya, memerdekakannya, atau memerdekakannya wanita yang merdekakan.
seperti itu. Kalau enggak dia tidak saling seorang wanita tidak mewarisi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, pendengar dan pemirsa di TV, demikian alhamdulillah telah tuntas dari penjelasan dan syarah bab yang terakhir dalam bab waris. Dan alhamdulillah kita langsung memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab, untuk memperdalam pembahasan, atau bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan tambahan dari apa yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi ini, silahkan di line telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dari Ummu Abdillah di Mamuju, Ustaz. Taib, Ummu Abdillah di Mamuju. Makassar ya Ummu ya? Taib, silahkan. Pertanyaan saya, Ustaz, untuk memperjelas materi yang tadi, Ustaz. Nah. Itu budak tidak diwarisi. Jadi pemahaman pertanyaan saya, jadi kalau budak mati tuannya, dia otomatis merdeka atau bagaimana, Ustaz? Budak bila tuannya mati. Budak itu sama dengan harta. Dia diwarisi, tidak mewarisi dia. Nah. Ya. Bila tuannya mati, dia bagaikan harta warisan yang lain. Sama dengan rumah, sama dengan mobil, dan lainnya. Budak menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli waris daripada tuannya tadi. Baik, demikian jawaban Ustaz, jazakillah khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Budi. Ibu Budi di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya tentang waris, Ustaz. Ya. Kakak ipar saya, itu wafat, meninggal. Bentar Ibu. Yang ini mau ditanyakan pembagian warisnya, kah? Ingin ditanyakan pembagian warisannya, Ummu? Iya, benar. Baik. Iya, benar. Nama kakak ipar itu namanya siapa? Namanya Ibu Ana. Ibu Ana wafat. Kapan wafatnya Ibu? November 2021. Baik. Terus? Meninggalkan suami, kemudian Orang tuanya masih ada, orang tua Ibu Ana? Orang tua Ibu Ana masih ada, ibu. Ibu mesti meninggalkan ibu. Meninggalkan ibu, suami. Ya. Anak berapa? Anak 2, 1 putra, 1 putri. 1 perempuan, 1 laki. Ya, hanya ini yang dapat warisannya Ibu ya. Oh, yang lain tidak. Ibu 1/6 kata Allah. Suami karena ada anak dapat 1/4. Anak laki dan perempuan mengambil sisa. Kemudian disamakan penyebut 6 dengan 4. PK-nya berarti adalah 12. 12 bagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Sisanya 7. 12 kurang 5, sisa 7. Sisa 7 akan dibagikan anak laki-laki, kata Allah, 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti dibagi 3. 7 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 12. Untuk menyamakan penyebutnya semuanya. Berarti menjadi 36. 3 dikali 2, 6. 3 kali 3, 9. Anak laki-laki ini 7 dikali 2 karena dia 2 bagian. 2 bagian. 14, anak perempuan 7 bagian. Maka seluruh harta Ibu Ana dibagi seperti itu. Dibagi 36. Oh ya. Cukup Ummu? Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Allah berkati. Silakan difoto Ibu. Waalaikumsalam. Baik, jazakillah khair Ibu Budi di Jakarta. Silakan difoto dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Ummu dan keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Widi di Tangerang. Pak Wibi? Tangerang. Baik, silakan di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Mau perdalam pembahasan tentang budak Ustaz. Ya. Untuk masa sekarang yang mana tidak ada budak, apakah sama dengan pembantu Ustaz? Kalau memang pembantu, kemudian apakah dia dapatkan pembantu? Enggak.
Nah. Ya, budak itu manusia yang dapat dalam rampasan perang dan dia non muslim. Ya. Dan dia non muslim. Maka itu adanya budak. Ya. Dan dia non muslim tinggal negara muslim diperjualbelikan. Sama seperti barang statusnya. Ya. Dan yang budak laki-laki tidak ada kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah. Karena dia mengikuti kewajiban pada tuannya. Ya. Adapun pembantu atau karyawan atau asisten pribadi rumah tangga atau sopir Anda, itu mereka manusia merdeka. Ya. Mereka manusia merdeka yang Anda akadnya dengan dia ijarah, gaji. Anda gaji dia. Bukan budak. Kalau budak itu adalah budak Anda, umpamanya Anda ikut perang. Ya. Dan ada di antara rampasan perang dibagi, dapat umpamanya yang kalah perang sekian orang. Anda dapat 1 orang umpamanya laki-laki. Anda dan dia bisa bekerja umpamanya sebagai teknisi mobil. Anda suruh dia ke bengkel, kerja di bengkel mana, semua hasil gajinya itu buat Anda. Itu yang budak. Dan itu sudah dihapuskan kesepakatan hak asasi manusia tahun 1940-an sudah dibatalkan oleh seluruh dunia. Sudah tidak ada perbudakan lagi. Tetapi wallahu a'lam, ada informasi di beberapa negara Islam di daerah Afrika, di sana kata mereka masih ada budak. Ini berkaitan kalau Anda umpamanya dalam kafarat, kan Anda kafarat merdekakan budak. Kalau memang di sana ada budak, tentu dibeli budak dan dimerdekakan budak yang muslim tentunya. Umpamanya seperti orang yang berhubungan suami istri di saat siang Ramadan. Maka selain dia mengqadha yang batal, dia setiap harinya memerdekakan budak. Kalau batal 5, ya 5 budak. Budak harga tentu tidak murah manusia. Kalau saja hewan unta umpamanya mahal, bisa 20 jutaan, 40 jutaan, apalagi budak yang bisa banyak hal. Ya. Bisa mungkin miliaran harganya, 1 atau 1,5 miliar. Ya, Anda beli, merdekakan yang muslim. Sehingga dia status tidak budak lagi. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, kalau dipertanyakan kenapa Islam dan fikih para ulama ada membahas tentang perbudakan tadi. Islam datang, perbudakan sudah ada. Dan itu menjadi hak milik orang-orang. Ya, hak milik. Ya, tidak mungkin Rasulullah datang kemudian menghapuskan itu begitu saja. Kalau saja Nabi SAW ketika dalam perang Badar, kalau tidak salah, di mana Abil As, suami dari Zainab, anak Rasulullah SAW, tertangkap, Zainab memerdekakannya dengan membayarnya dengan kalung ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat kalung itu, teringat oleh beliau, istri beliau yang setia, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan begitu saja. Ini sudah menjadi milik kaum muslimin. Karena penggantian tawanan perang. Maka beliau Rasulullah SAW minta izin. Kalau diizinkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, tentu Rasulullah SAW jiwanya menjadi berat, kecuali kalau beliau punya harta untuk membelinya. Beliau tidak mempunyai harta untuk membelinya. Dan diizinkan oleh kaum muslimin. Itu satu perhiasan. Apalagi ini budak yang harganya mahal. Dan di tangan manusia banyak. Maka waktu itu Islam tidak menghilangkan perbudakan tersebut. Akan tetapi secara garis besar, ya, memang sunnah kauniyahnya ketika itu ada dalam syariat Islam dan tidak dihapuskan secara totalitas, dikurangi ia dengan banyak dimerdekakan orang yang beriman. Ya, karena budak itu didapatkan dari perang. Kan muslim sama muslim nggak boleh perang.
Yang diperangi tentu orang yang menghalangi agama Allah non-muslim. Budak non-muslim ketika tinggal di rumah muslim, ya, tinggal di daerah kaum muslimin, komunitas kaum muslimin, dia akan lihat bagaimana indahnya hidup seorang muslim yang setiap hari sujud kepada Rabbnya, yang setiap hari menyerahkan urusannya kepada Rabbnya. Ya. Ini sangat memungkinkan dia untuk masuk Islam. Dan ketika dia Islam, dia berhak untuk dimerdekakan dengan aturan-aturan syariat yang banyak, seperti tadi kafarat, puasa batal karena berhubungan suami istri, kemudian membunuh, juga kafaratnya merdekakan budak. Banyak kafaratnya berzihar juga merdekakan budak. Banyak kafaratnya dengan merdekakan budak tadi. Seperti itu, akhi. Cukup jelas? Jelas. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya dan demikian jawabannya. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Falah di Serang, Ustaz. Dengan Falah di Serang. Iya. Enggak dengar. Baik, sebentar. Sebentar, akhi, Falah. Baik, Anda akan silakan pertanyaannya terkait dengan apa? Warisan? Terkait dengan asuransi, Ustaz. Terkait dengan asuransi. Terdengar, Ustaz? Iya. Baik, silakan. Anda enggak dengar. Baik. Nah, Abdul Rahman. Silakan, akhi, pertanyaannya. Afwan, Ustaz. Saya ingin bertanya terkait kebetulan saya pegawai negeri sipil. Baik. Dan mungkin sebagai pegawai negeri sipil, antum? Betul. Baik, lanjut. Betul. Kebetulan mungkin kita namanya pemerintah tuh ada kerjasama dengan salah satu asuransi dan kita diharuskan gitu. Bekerja, diharuskan. Jadi nanti di gajinya gaji kita sudah termasuk ada pemotongan untuk asuransi tersebut. Nah, ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Padahal dulu saya juga ada asuransi yang lain. Karena yang saya tahu, kalau nggak salah itu tidak diperbolehkan, saya sudah tutup semuanya. Tapi yang untuk yang sudah terkait dengan instansi pemerintahan, nah itu tersebut saya nggak bisa tutup, nggak boleh kan gitu. Baik. Nah ini hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, mohon maaf Ustadz, terkait waris. Nah terkait waris, kebetulan ibu mertua kami meninggal di Maret 2021. Terkait dengan waris, mau dihitungkan warisannya, akhi? Betul, Ustaz. Taib. Waris dulu aja. Taib, silakan. Disebutkan satu persatu. Yang wafat namanya siapa? Ibu Cucu Mainah. Ibu Jumina. Jumina. Cucu Mainah. Baik. Mainah aja ya. Iya, siap. Wafat kapan? Maret 2021. Terus? Lalu Ibu Cucu ini meninggalkan 2 orang putri. Orang tua Ibu Mainah masih hidupkah? Orang tuanya sudah meninggal semua. Yang hidup suaminya sudah meninggal, udah wafat? Suaminya sudah wafat 2008. Ya. Hanya ada anak perempuan. Anak laki-lakinya sudah wafat di Februari 2021. Anak laki sudah wafat, tapi anak laki ini punya anak juga apa tidak? Kebetulan belum menikah, Ustaz. Belum menikah. Berarti hanya anak perempuan 2 anaknya. Jadi ada anak perempuan 2 dan Bu Cucu meninggalkan 2 adik laki-laki. Kakek Bu Cucu sudah meninggal juga berarti? Sudah, Ustaz. Ayah dari bapaknya sudah meninggal. Sudah, Ustaz. Ya. Kemudian Bu Cucu Mainah ini punya saudara-saudarikah atau hanya saudara saja atau saudari saja? Saudara saja 2 laki-laki. 2 saudara. Kandung atau sebapak atau seibu? Kandung. Ya udah. Ya udah, ini cukup. Nah. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ini 4 sisa.
berarti dibagi 3, 2, 1. Karena dia 2 kali 1 dikali 2, 2 kali 2, 3, 6. 6, 2 kali 2, 4/6. Berarti masing-masing 2, 2, 2. Kemudian yang saudara kandungnya ada 2, 1/6, 1/6, 1, 1. Jelas? Ya Ustaz. Dibagi 6 semua harta bu cucu. Bagi 6, oh ya. Anak perempuannya dapat 2/6, 2/6. Saudara kandungnya dapat 1/6, 1/6. Iya Ustaz. Cukup jelas yang kedua? Ya. Baik. Paham Ustaz, insyaallah. Ya. Jazakallah karena nomor 1 sampaikan Pak ya pertanyaannya. Ya terkait yang Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan beliau bekerja di sebuah instansi yang bekerja sama dengan asuransi dan tidak bisa di-cut, tidak bisa dihapuskan dan setiap bulan dipotong untuk pembayaran asuransi tersebut, bagaimana hukumnya? Dia tidak berdosa karena kan yang membuat akad bukan dia. Baik. Ya. Kalau ditanyakan bagaimana akadnya, dia tidak berdosa. Tapi bagaimana uangnya? Di sini ada khilaf para ulama kontemporer, ada yang mengatakan seluruh uangnya halal bagi dia, klaim asuransinya itu. Sebagian ada yang mengatakan halal sebanyak premi yang dia bayar. Bila yang dia terima klaimnya lebih besar daripada premi, selisihnya itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau statusnya dia saat itu adalah memang tidak mampu, selisihnya tadi boleh untuk dia juga. Demikian akhi, cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Hafiz di Cibubur. Abu Hafiz di Cibubur, silakan akhi. Ini menanya tentang zakat emas Ustaz. Iya. Jadi saya punya simpanan emas yang udah sampai haulnya dan nisabnya. Jadi waktu sampai haul yang pertama itu anggap 100 gram emas. Nah, sampai di haul pertama saya keluarkan 2,5%. Jadi sisanya 97,5. Namun saya tidak memotong dari simpanan itu, tapi saya mengkonversi dengan harga emas ketika itu, Ustaz. Nah, kemudian setelah saya keluarkan 2,5 itu, saya simpan lagi dengan tetap nominalnya sebesar 100 emas itu juga, karena tidak dipotong dari emasnya sendiri. Yeah. Nah, di tahun yang kedua itu apakah saya menghitungnya terhadap 100 gram juga atau terhadap 97,5, Ustaz? 100 gram. Ya Allah, 100 gram. Ya, dengan syarat itu yang 2,5 pertambahannya itu ditambahkan dari mana? Yang 2,5 itu sebenarnya gini Ustaz. Kan Anda bayarkan zakat dengan rupiah. Ya betul Ustaz. Ya. Rupiah Anda ini yang dari mana dapatnya? Dari gaji kah atau dari mana? Oh ya, dari gaji juga Ustaz. Dari gaji. Berarti haul emas Anda kan nggak berubah kan ya? Tetap terus, dia tidak berkurang kan? Ya betul Ustaz. Ya, maka tidak ada perubahan. Kecuali Anda keluarkan umpamanya 2,5. Ya, emas yang Anda keluarkan yang 1 gram 2 biji, yang 0,5 gram 1 biji. Berarti yang tinggal 97,5. Jadi lalu Anda beli lagi. Kalau Anda beli lagi kemudian jaraknya ada 1 bulan, ini haulnya berarti 1 bulan lagi. Mundur dia 1 bulan yang untuk 2,5 tadi. Tapi daripada Anda pusing, 2,5 kali 2,5 gram kayak 2,5%, ya, dan setiap dan bulannya berbeda, mungkin Anda pusing. Lebih baik genapkan aja, diikutkan aja ke haul yang pertama. Demikian akhi. Cukup jelas insyaallah ya. Nah, Allah barik fiik. barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
Abu Hafiz. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Di belakang Abu Hafiz kita sapa kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Saya dengan Julfikar di Tangerang. Baik, Zulfikar, silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau menanyakan, kemarin itu ke mertua saya itu kan pas ke apa namanya ke Delta ya, itu dua-duanya meninggal. Jadi pertama suaminya dulu meninggal, bapak mertua, seminggu kemudian ibu mertua. Ya. Nah ini punya 3 anak, yaitu anaknya perempuan semua. Perempuan. Nah, itu cara membagi hasil warisnya itu gimana ya Ustadz ya? Satu-satu dulu dibagi. Yang pertama meninggal siapa namanya? Suami kan ya? Namanya siapa? Suaminya Bapak Ahmad. Ahmad wafat. Tanggal, tahun, bulan? Meninggal ya Ustadz ya? Iya. Iya, wafatnya kapan dia? Wafatnya bulan kapan? Wafatnya bulan Juni 2021. Juni 2021. Saat dia wafat istrinya hidup. Sekitar bulan Juli ya, saya lupa ya. Juli ya? Kemarin Delta ya kalau nggak salah. Baik, Juli 2021, Pak. Anggaplah dari terus Juni, udah Juni. Baik. Iya. Pada saat Ahmad wafat, ayah ibunya masih hidup? Masih. Ayah ibu dari Ahmad? Ya, Ibu Ahmad sudah tidak ada. Dua-duanya sudah tidak ada. Masih siapa? Ya udah. Istri Ahmad masih hidup kan ya? Apanya Ustadz? Mas? Istri Ahmad. Istri Pak Ahmad Masih. pada saat Masih, dia wafat ya. Saya masih. Ya, Nah. Terus 2 anak perempuan. 3 anak perempuan. 3 anak perempuan, Ustaz. Ini harus ada ahli waris yang lain. Saudara. Ya, Ahmad tidak punya anak laki-laki atau punya sudah meninggal. Tidak ada anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Bapak Ahmad sudah wafat. Bapak dari Bapak Ahmad, kakeknya Ahmad masih hidup? Sudah meninggal juga. Sudah meninggal. Iya. Kalau tidak ada, kembali kepada saudara kandung Ahmad. Ada saudara-saudari Ahmad yang masih hidup pada 2021. Masih ada adik-adiknya itu ada 5 orang. Berapa laki, berapa perempuan? Laki-laki 4. Laki-laki sebenarnya 5 Ustadz. Yang 1 sudah meninggal. Yang hidup pada 2021 Juni. Oh, yang hidup aja. Berarti laki-lakinya 4, perempuannya 1. 4 laki-laki, saudara laki-laki ya. Adik kandung ya Ustadz ya? Ya. Baik. Ya, ini ahli waris dari Ahmad. Nanti istrinya dan lagi. Harta Ahmad dibagikan kepada orang-orang ini. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat 2/3. Ini mereka mengambil sisa. Anak perempuan 2/3. Ya. Saudara berapa Ustadz? Sisa. Tenang, saya belum selesai. Antum nggak ada lihat televisi? Oh iya Pak. Lihat televisi nggak? Saya di radio Ustadz. Oh. Ya udah, nanti lihat aja rekaman di ininya. Rekaman di YouTube-nya. Di YouTube ada ya Ustadz nanti ya. Ya, lanjut Ustadz. Ya. Maka 8 dengan 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8 3. 24 bagi 3 8 kali 2 16. Sisanya 19, 24 kurang 19, sisanya 5. 5 dibagikan 4 saudara laki-laki kali 2, 8 tambah 2, 10. 5 bagi 10 ada pecahan, maka 10 dikali 24. Sama dengan 240. 30, 160 dibagi 3 berapa? 160. 160 dibagi 3. 53 Ustaz. 53. Berarti 5. 3 koma ya. Ada koma 1. Kemudian ini 5, laki-lakinya dapat 10.
40. Saudari perempuannya dapat 5. Ya. Cukup jelas. Bisa dibacakan Ustaz? Ya. Akhi? Ya, Halo? Pak, ya. Baik, Ya, Ustaz, ya. nanti pembagiannya bisa dilihat dan Istri mendapatkan 30/240 dibagi 240 semua harta Pak Ahmad. Nah. Kemudian anak perempuannya masing-masing dapat 53/240. Saudaranya masing-masing dapat 10/240. Saudarinya masing-masing mendapatkan 5/240. Kemudian istrinya wafat. Ya, istrinya. Kemudian seminggu kemudian istrinya Wafat. meninggal ya. Ketika dia wafat, istrinya wafat, maka anak-anaknya jumlahnya masih 3. Iya, masih. 3 anak. Ini ahli waris. Ayah ibu dari istri masih hidup. Sudah dua-duanya sudah meninggal. Kakek juga sudah meninggal. Saudara-saudari dari istri ada yang masih hidup? Masih. Adiknya ada 2 laki-laki dua-duanya. 2 saudari perempuan tidak ada. Tidak ada. Kandung ini? Kandung, ya Ustaz. Nah, ini gampang. Lebih gampang. Anak perempuan dapat 2/3. 2/3 orang. Ini sisa 2 saudara kandung. Katanya dibagi 3, 2, kemudian sisa 1 dikali 2. Berarti 2/3, 6. 6, 2/2, 4 dibagi 3. Ya, kemudian dapat 2. Masing-masing 1. Ya. Ya, anak perempuannya dapat 4/6 dibagi rata. 4/6 bagi rata, oke. Bang. Ya. Saudara kandungnya masing-masing 1/6. 1/6 ya Ustaz. Dari harta istrinya tadi, baik hartanya tersendiri dan dari harta warisannya dari Pak Ahmad. Iya. Jadi dipisah dulu Ustaz ya? Boleh dipisah dulu, boleh. Ya, dipisah dulu. Ya. Sedikitnya saya paham Ustaz. Nanti mungkin kalau tidak pahamnya saya tidak ditutup. Kemudian satu lagi Ustaz pertanyaannya. Dari saudara dari istri saudara ibu mertua saya ini kan dua-duanya saya nggak paham ibu mertua saya nggak ngerti. Saya yang jelasnya di sini yang wafat. Iya, yang wafat ya ini maksudnya ini ya. Yang perempuan yang wafat atau Pak Ahmad yang wafat? Yang ini yang ibu. Istri Pak Ahmad. Iya, istri Pak Ahmad. Kenapa emang? Dan saudaranya kan 2 laki nih. Betul. Iya. Misalkan kita beri kemudian mereka tidak mau gitu menerimanya warisan itu, apakah itu hak siapa itu Ustaz? Sampaikan ke mereka, ini hak Anda wahai paman-paman, ambil. Kalau mereka katakan tidak mau itu maksudnya apa? Paman mau hibah ke kami, ke keponakan-keponakan silahkan, atau paman hibahkan umpamanya untuk masjid terserah paman. Ya. Sampaikan ke dia. Kalau dia bilang ya udah untuk kalian aja dah. Berarti langsung aja dibagi 3. Nah. Oh iya. Berarti kalau misalkan mereka tidak mau dihibahkan ke anaknya, itu tidak apa-apa Ustaz ya? Ke anak dari yang meninggal? Iya, dari anak yang meninggal. Ya boleh. Boleh saja ya Ustaz ya. Iya. Cukup akhi? Cukup. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan satu penanya via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Anto di Cengkareng, Ustaz. Pak Anto di Cengkareng, silakan. Iya. Ustaz, tentang pembagian
tentang perhitungan zakat mal, Ustaz. Ya. Kalau ada tabungan yang sudah mencapai nisab dan haulnya, kemudian kita ada di pertengahan tahun hitungan itu ada harta lagi yang nisabnya udah mencapai gitu, Tat. Nah, apakah ini akan dihitung lot sendiri atau digabungkan dengan yang lama ya, Ustaz ya? Apakah Dia harta terpisah atau satu, Pak? Itu harta hasil dari apa yang tambahannya itu? sama dari nafkah, Ustaz. Dari gaji. Mencari kerja, iya. Dari gaji terpisah itu. Kalau Anda misahkan nggak ada masalah. Cuman ingat ini masing-masing kewajibannya berbeda-beda. Kalau bikin Anda jadi rumit, umpamanya satuin aja semuanya kepada haul yang tercepat. Sehingga yang lain itu maju. Maju boleh, terlambat tidak boleh. Nah. Jadi dibolehkan ya tadi ya, kalau saya misalnya tidak mampu untuk itu, nanti dari lot pertama itu begitu nanti di ujung akhir tahun juga kita dapat yang secara nisab lebih juga, kita gabungin juga nggak apa-apa ya tadi ya? Kurang lebih digabungin, nggak ada masalah. Oh ya udah, ya, terima kasih Ustaz, karena kemampuan untuk menghitung per lot itu agak susah sih ya. Iya. Baik, Ustaz, yang penting dipercepat gitu ya tadi ya. Baik. Iya, berarti kan dipercepat. Harusnya kan bukan di tanggal itu, harusnya mundur, tapi Anda majukan. Karena ikut mengikuti gabungan harta yang pertama yang sampai nisab. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp dari Pak Didi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sebaiknya pembagian waris dilakukan ketika seorang ayah meninggal yang meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kuliah, Ustaz? Pada saat meninggal langsung dibagikan hartanya, karena itu menjadi hak mereka dengan wafat. Ada hak itu berpindah dengan kesepakatan, umpamanya ya bekerja sama saya, nih uang untuk kamu sekian nantinya. Itu kesepakatan manusia. Kalau ini Allah yang mengatakan, bila seorang wafat, hartanya milik si fulan yang dijelaskan oleh Allah, sifat-sifat mereka dalam Al-Quran. Berarti menjadi hak ahli waris dengan wafatnya yang mewariskan tadi. Kalau menjadi hak dia saat itu, siapa yang menghalanginya? Berarti menghalangi seseorang dari haknya. Berarti dia telah menzalimi mereka. Kecuali sampai pun ahli waris tadi adalah anak-anak bayi. Langsung dibagikan kepada, dipegang harta warisnya anak bayi tadi, setelah dibagi hak warisnya, dipegang oleh walinya. Nah. Ya, jangan dibiarkan. Nah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya Pak Didi, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz dari hamba Allah di Malang. Ustaz, suami saya jual beli tanah. Dan objek tanah yang belum laku juga kan dihitung zakatnya. Pertanyaan kami, apakah dihitung dari harga jual aslinya atau dipotong dulu untuk biaya surat-surat, dana listing, dan sisanya baru dihitung zakat? Contohnya suami saya menawarkan tanah dengan harga tanah per kafling 100 juta. Terus dipotong biaya listingnya per kafling 2 juta, biaya balik nama sertifikat 3 juta, komisi makelar 20%, sehingga dari harga 100 juta jadi bersihnya 75 juta per kafling. Pertanyaannya, apakah zakat tanahnya dari 100 juta atau 75 juta, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau dia masih berbentuk tanah, belum terjual, berarti modal tanah itu. Berapa dia beli tahun yang lalu dengan gelondongan umpamanya 1,5 hektar, harganya seluruhnya per meternya jatuhnya 1 juta. Ya. Sekarang karena sudah di kapling naik harga modalnya, HPP-nya, harga jualnya tentu lebih sangat naik lagi. Ya, sudah di kapling sudah berjalan juga waktu 2 tahun. Ya. Dan tempat itu menjadi tempat yang semakin strategis, semakin ramai. Itu otomatis harganya untuk mendapatkannya per hari itu, kalau hari itu dia beli 3 tahun yang lalu 1 juta per meter. Kalau sekarang dia beli umpamanya dengan kondisi yang sudah tadi, umpamanya per meter 2 juta. Berarti zakatnya dari 2 juta. Kalau lakunya mungkin bisa 3, bisa 2,5 kalau terjualnya. Tapi dari modal untuk mendapatkan di hari itu.
Ini dinamakan para ulama dengan qimah istibdaliyah atau harga penggantiannya pada saat jatuh tempo zakat. Dan nanti belum laku juga di tahun depan penghitungannya tergantung lagi. Bila semakin strategis naik lagi harga untuk membelinya per saat itu. Cukup jelas. Jadi bukan 100, bukan 75 tadi. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris kembali Ustaz. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sudah wafat, meninggal, dan meninggalkan saya selaku istri dan anak perempuan 2 orang Ustaz. Bagaimanakah pembagian warisannya ketika kami dahulu sama-sama bekerja, menabung, lalu kemudian bisa membeli kendaraan, tanah, dan mendirikan rumah Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Oh, baik. Yang dibagi adalah harta suami. Anda perkirakan dari yang membeli aset bersama itu berapa hak saham suami, berapa saham Anda. Yang dikeluarkan kepada ahli waris suami adalah harta suami, yang harta Anda tidak. Umpamanya rumah, Anda hitung cicilan suami ada sekian, cicilan Anda ada sekian, DP suami yang bayar. Berarti Anda umpamanya 25%. Umpamanya. Dari jumlah uang Anda dan juga uang suami yang ngumpul di rumah tadi. Suami 75, Anda 25. Harga rumah ini sekarang berapa? Umpamanya 1 miliar. Berarti akan diwariskan dengan nilai 750 juta. 750 juta tidak. Dan itu pun dari 750 juta Anda dapat juga 1/8 hak istri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga banyak pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat antum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Pak Alfian di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah zakat yang dikeluarkan sebelum waktunya, misalnya seharusnya 1 Ramadan dikeluarkan, kemudian dipercepat menjadi 1 Sya'ban karena ada kerabat yang sangat memerlukan karena ada kerabat yang sangat memerlukan Ustaz. Kemudian tanggal haul tahun depan tetap 1 Ramadan atau 1 Sya'ban Ustaz, sementara nisab masih sekitar 85 gram emas. Ya. Bila kerabat itu adalah mustahik zakat, fakir miskin, dan Anda niatkan mendahulukan zakat. Kalau tidak ada niat zakat dalam hati Anda, ya, maka ini tidak terhitung zakat. Karena zakat wajib dan harus dengan niat. Sedekah yang sunnah tidak bisa menutupi yang wajib. Ya, yang wajib bisa jadi sunnah, tapi yang sunnah tidak bisa naik jadi wajib. Ya. Maka bila niat Anda adalah zakat, harusnya di Ramadan, berarti Anda sudah majukan. Ya, Anda perkirakan umpamanya zakat Anda tahun kemarin 10 juta, perkiraan 10 juta. Anda kasih ke dia 10 juta dan niatkan zakat. Pas di awal Ramadan ini umpamanya, berapa hari lagi, umpamanya anggap 3 hari lagi, Anda hitung. Ternyata zakat Anda adalah yang harus dikeluarkan 11 juta, berarti kurang 1 juta. Ya, Anda keluarkan lagi di 1 Ramadan cuma 1 juta. Dan seterusnya kalau kelebihannya. Dan bagaimana kalau kurang? Artinya, ternyata kewajiban zakat Anda hanya 8 juta. Sedangkan sudah dikeluarkan 10 juta. Boleh yang 2 jutanya Anda niatkan sedekah, boleh juga sebagai simpanan deposit Anda, tabungan zakat Anda untuk tahun 1444. Ramadan 1444. Di Ramadan saat itu. Ya, kewajibannya di Ramadan bukan di Sya'ban. Di Ramadan 44 tadi, ya, kewajiban zakat Anda lihat ternyata ada yang harus dikeluarkan zakatnya 20 juta. Anda sudah ada tabungan kemarin tahun 1443 2 juta, yang Anda keluarkan di 44 hanya 18 juta dari 20 tadi. Allah a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila suami menghadiahkan atau menghibahkan rumah ke istrinya, apabila suatu hari suami wafat, apakah rumah hadiah tersebut masuk ke dalam bagian hitungan warisan? Kalau sudah balik nama, itu milik istri. Ya, maka hitungannya adalah tidak waris. Bila tidak balik nama, tentu akan ribut dengan ahli waris suami yang lain.
Namanya ada saudara suami, ada orang tua suami, itu kan anak saya yang beli dulu, itu kan abang saya yang beli. Nah. Dan namanya masih nama abang saya, coba lihat. Iya, tapi pernah ngomong kok. Mereka tentu tidak susah untuk percaya. Maka dalam kondisi ini, ya, bila belum balik nama, Anda bersumpah, ya, 4 kali bahwa itu adalah sudah dihibahkan. Dampaknya, bila sumpah Anda sumpah palsu, tentu dosanya besar sekali. Anda mengambil hak orang ahli waris yang lain dengan bersumpah. Tapi kalau memang benar, maka ahli waris yang lain tadi, Anda bersumpah 4 kali dengan sumpah Anda tadi, ahli waris tidak dapat apa-apa lagi. Nah. Baik, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dini dan beliau mengatakan punya emas Ustaz sampai nisab dan sudah haul. Saya juga memiliki uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan, mana yang harus saya keluarkan? Apakah emas saja atau emas ditambah dengan uang tunai tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Emas tambah uang tunai kali 2,5%. 2,5% dari emas, 2,5% dari uang tunai. Demikian Umu yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan tentang akad nikah, Ustaz. Apakah seorang yang wafat suaminya setelah masa iddah selesai dan dia ingin menikah, ada kelaziman atau kewajiban bagi wanita ini mendapatkan persetujuan dari wali atau dari keluarga yang lain, Ustaz? Jazakumullah khair. Tidak. Baik, cukup insyaallah, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembayaran atau menunaikan zakat amwal di bulan Ramadan, Ustaz. Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan di akhir Ramadan, Ustaz, dengan mengambil keutamaan 10 hari yang terakhir? Jazakallahu khair. Apa yang mengambil keutamaan? Anda jatuh tempo haulnya di awal 1 Ramadan. Anda bayar di 27 Ramadan. Berarti 27 hari Anda tidak berzakat, dan itu sebuah dosa besar melambatkan hak orang fakir miskin. Kalau saja gaji Anda dilambatkan, bagaimana? Kontrak Anda dilambatkan. Kontrak tanggal 1 Ramadan bayar 1 miliar. Ya, hak Anda. Lalu kata dia, oh saya bayar aja nanti tanggal 27 pas malam Lailatul Qadar ya. Kata dia, maukah Anda? Tentu tidak. Ya, ini bukan sedekah sunnah yang melihat hari dan hari baik, waktu yang baik, tempat yang baik, tidak. Ini adalah sedekah wajib. Zakat adalah harta yang dikeluarkan wajib, ya. Tidak ada hubungannya dengan orang yang mengeluarkan waktu dan tanggal dan tempatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan, Ustaz, bagaimanakah untuk menjelaskan kepada keluarga terkait dengan waris yang tertunda, Ustaz, di dalam pelaksanaannya, dan ada beberapa ahli waris yang memang membutuhkan harta. Penundaan ini terjadi karena adanya ibu atau keinginan ibu untuk tetap mempertahankan dengan alasan anak-anak masih kecil dan sebagian walaupun sudah dewasa atau sudah berumah tangga masih bisa ditunda. Mohon nasihat dan arahannya, jazakallahu khair. Kan alasan ibu bisa ditunda. Ternyata Anda mengatakan Anda yang butuh tidak bisa ditunda. Tinggal sampaikan ke ibu dengan cara yang baik. Allah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta. Ayah saya wafat Desember 2021 dan meninggalkan istri, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mohon perhitungan warisannya, Ustaz. Anak perempuan berapa? Anak perempuan 3 dan 1 anak laki-laki. Istri 8, Nah, anak sisa. Pembagiannya 8, 1, 7 dibagi 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 kemudian
7, 7, 7. Anak laki-laki 14 per 40. Istri 5 per 40. Anak perempuan masing-masing 7 per 40. Anak laki-laki 14 per 40. Jazakumullah khairan barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya dan kita berikan kesempatan via telepon. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, silakan pertanyaannya Umu. Pak Ustadz mau tanya kalau sudah sampai nisab itu berapa gram emas ya Pak Ustadz? Terus apa kalau ada simpanan rupiah atau kita bagi ke harga emas yang sekarang berapa gram gitu ya Pak Ustadz? Nisab itu 85 gram. Oh 85 gram ya Pak Ustadz? Iya. Oh kalau seandainya kita ada simpanan rupiah kita bagi berapa harga 1 gram emas sekarang gitu ya Pak Ustadz? Betul. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan yang terakhir untuk kajian di pagi ini dan sebagai khitam silakan. Wani akhwati fillah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita masuki hari-hari mulia, hari-hari di mana Allah menginginkan kita memaksimalkan amal ibadah, amal soleh yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Dan ada hal-hal yang wajib dan ada hal yang sunnah. Yang wajib sudah terjelaskan ketentuan, waktu, cara dan seterusnya. Yang sunnah pun sudah dijelaskan tetapi bisa dimaksimalkan melebihi dari apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita. Semoga dengan itu, dengan hari-hari yang mulia dan amal-amal soleh yang mulia pada hari tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.